Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam grup video WhatsApp ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Ibu Silvani Putri sebagai dosen mata kuliah PKN yang telah memberikan tugas CBR kepada saya yang akan saya presentasikan sendiri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Tasya Fatihah dari Prodi PGMI 7 dari mahasiswa UINSU Medan. Baiklah, manfaat dari CJR ini yaitu dapat mengkritik suatu buku, dapat meningkatkan analisis kita terhadap suatu buku, dapat mengetahui langkah-langkah penulisan CBR, menambah pengetahuan kita tentang isi buku tersebut. Baiklah, identitas buku yang pertama yaitu judulnya Pendidikan Kewargaan Negaraan, penulisnya Dinda Yarsal, SPDI, dan Nur Fauziah Husna Nasution, SPDI, MPD, editornya Dr. Usyono, MPI, MPD, dan Eka Yusnaldi, MPD, penata letaknya Muhammad Yunus Nasution, penerbitnya Perdana Publishing, kota terbitnya Jalan Susro nomor 16 A Medan, tahun terbit 2018, ISBN-nya 9786025674464. Baiklah, identitas buku pembanding judulnya Membentuk Warga Negara yang Demokratis, penulisnya Lukman Solihin, Indah Pratiwi, Ika Hijrani, Bakti Utama, dan Nyimas Gandasari. Editornya ada Moh Sarifuddin, penata letaknya Genardi, kota terbitnya Jalan Jenderal Sudirman, tahun terbit 2021, ISBN-nya 9786236044049. Masuklah kita ke isi materi, yaitu bab 1 Warga Negara dan Pemerintah. Yang A, Warga Negara Indonesia. Secara teoris, mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk suatu negara yang tidak mudah. Hal ini suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Ada B, cara-cara memperoleh kewargaan Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 hanya mengenal dua jenis kewargaan negara. Walaupun Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak menjelaskan apa warga negara Indonesia itu, apa isi kewargaan yang meliputi hak dan kewajibannya, serta status warga negara sebagai badan hukum, namun memperoleh status kewargaan di dalam lingkungan negara Republik Indonesia. Baiklah, yang A, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahwa kewargaan Republik Indonesia dapat diperoleh karena kelahirannya. Ada dua sebab kelahiran yang dimaksud ialah kelahiran berdasarkan keturunan dan kelahiran berdasarkan tempat kelahiran, yakni di wilayah Republik Indonesia. Baiklah, yang B ini dikabulkan permohonannya. Nah, dalam menentukan status kewargaan negaraan seseorang, berbagai kemungkinan dapat terjadi dalam memori penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dikemukakan bahwa ada kemungkinan seorang anak karena berlakunya suatu aturan turut kewargaan negara ayahnya. Nah, yang C, turut ayah atau ibunya. Seorang anak yang belum dewasa dapat memperoleh kewargaan negaraan Republik Indonesia akibat dari adanya hubungan keluargaan dengan ayah dan atau ibunya. Selanjutnya yang D, pernyataan. Peroleh kewargaan dengan pernyataan sebenarnya dapat dilakukan secara simultan ketika seorang memperoleh kewargaan negaraan akibat perkawinan atau karena turut ayah atau ibunya. Memperoleh status kawang negara melalui pernyataan adalah mendapat kewargaan dengan cara menyatakan diri menjadi kewargaan negara Indonesia. Berbagai studi yang memperlihatkan rendahnya kompetensi dan aktivitas literasi tersebut sejalan dengan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik atau BPS. Data BPS menunjukkan bahwa aktivitas membaca penduduk usia 5 tahun ke atas masih didominasi oleh kegiatan membaca buku pelajaran sekolah. Baiklah, selanjutnya kelebihan kedua buku. Kelebihan dari dua perbandingan buku tersebut adalah membahas warga negara Indonesia. Buku pertama membahas warga negara dan pemerintahannya, sedangkan buku kedua membahas warga negara yang demokratis. Kedua buku ini cocok untuk dijadikan bahan rujukan pada mata kuliah pendidikan kewargaan negaraan. Selanjutnya, kekurangan kedua buku.
Kekurangan dari buku pertama adalah hanya membahas warga negara Indonesia. Lalu, cara-cara memperoleh kewargaan Indonesia, cara-cara kehilangannya kewargaan Indonesia, sedangkan pada buku kedua hanya membahas muatan literasi tanpa menjelaskan warga negara yang demokratis itu seperti apa. Selanjutnya, bab penutup. Kesimpulan dari saya, dari pembahasan antara kelebihan dan kekurangan yang telah dijelaskan atau saya paparkan di atas, setiap buku memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, baik dari segi penulisan, tata bahasa, dan juga pendalaman materi. Maka dapat disimpulkan buku tersebut ada yang sudah baik, yang ada digunakan menjadi suatu referensi untuk membaca, tetapi masih perlu diperbaiki lagi. Saran saya untuk kedepannya atau selanjutnya, kelemahan ataupun kekurangan setiap buku itu perlu diperbaiki lagi supaya lebih baik lagi dimanfaatkan ataupun digunakan oleh pembaca sebagai referensi dan penelitian ataupun untuk kegunaan lainnya seperti pembelajaran suatu mata kuliah. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.